Kemudian wa anhu, dan daripadanya ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati mi'atan darajat. Sesungguhnya Bapak, di dalam surga itu ada 100 tingkatan surga. Berapa Pak? 100. Di surga itu fil jannati mi'atan darajat. Dan 100 tingkatan surga itu a'adahallahu lil mujahidina fisabilillah, adalah termasuk yang dijanjikan surga itu untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sesuatu yang baik itu juga termasuk jihad. Maka jihad ada dengan tulisan, jihad ada juga dengan lisan, jihad itu juga ada yang dengan harta. Ketika harta itu kita gunakan untuk kebaikan di jalan Allah, itu termasuk orang yang memperjuangkan jihad dengan hartanya. Nah, di antara derajat itu Bapak-bapak, ma baina darajataini, di antara derajat yang satu dengan derajat yang lain, kama baina sama'i wal ardi, itu jaraknya di antara langit dan bumi. Ya. Jadi surga itu berarti luas sekali Pak. Jarak derajat surga yang satu dengan yang lain, bainas sama'i wal ardi, di antara langit dan bumi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wafaqa ma yasha'a min ibadihi li adai afdhali ta'ati wa iktisabi akmali syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil kiram, para alimil ulama, para asatid, bapak-bapak jemaah taklim malam Kamis yang saya hormati, tak lupa Ketua DKM Masjid At-Taubah, Bapak Ustadz Muhammad Toha beserta seluruh pengurus dan jajarannya, dan tentunya di malam hari ini marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua dengan berbagai nikmatnya, sehingga di kesempatan petang malam hari ini kita bisa bersama-sama untuk menunaikan kewajiban fardu kita, yaitu sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan segala apa yang kita laksanakan di malam hari ini akan mendapatkan ridhonya dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tentunya salawat teriring salam, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Baiklah, di malam hari ini kita lanjutkan kajian kita
yaitu masih di dalam kitab Jihad, yaitu membahas tentang jihad, yang mana akan kita sama-sama baca di dalam hadis yang ke 1305 atau lanjutan dari hadis yang kemarin. Sebagaimana di dalam hadis tersebut, wa anhu qala, dan bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qila, telah dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ya'dilul jihada fi sabilillah, amalan apa yang sebanding dengan amalan jihad fi sabilillah? Ya, jadi sahabat Nabi ini bertanya kepada Nabi, karena jihad itu merupakan ibadah yang sangat besar pahalanya. Lalu kemudian bertanya kepada Nabi, ada enggak amalan yang sebanding dengan jihad selain daripada jihad? Kemudian qala, Nabi menjawab, la tastati'una, pastilah kamu tidak akan mampu untuk menandingi amalan yang sebanding dengan jihad. Fa'adu alaihi marrataini aw salasan kulladzalika yaqul, sampai kemudian Nabi mengulangi kata-kata tersebut marrataini aw salasan, 2 sampai 3 kali. Apa yang diucapkan Nabi tadi? La tastati'un, pastilah kamu tidak akan mampu untuk menandingi pahala besarnya jihad fi sabilillah. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, fumakal, lalu perumpamaan yang bisa sebanding dengan jihad itu adalah masalul mujahidi fi sabilillah, perumpamaan sebagaimana amalan yang sebanding dengan jihad di jalan Allah, kamasali shaimil qaimi, sebagaimana orang yang berpuasa secara terus-menerus. Jadi kalau puasa nggak pernah berhenti dan dilakukan secara terus-menerus, nah ini akan memiliki pahala yang sangat besar. Al-qaimil qaniti bi ayatillah, orang yang beribadah kepada Allah dengan membaca Al-Quran secara terus-menerus. Kira-kira ada nggak yang kuat baca Quran nggak berhenti? Itu tandingannya adalah karena begitu besar pahala jihad yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kamasalis shaimil qaimil qaniti bi ayatillahi la yaftur, mereka orang yang berpuasa secara terus-menerus, membaca ayat Quran secara terus-menerus, ya, bin siyamin wala sholatin, termasuk puasa dan sholatnya. Ya, kadang-kadang kalau kita membaca Al-Quran selembar, 2 lembar, 3 lembar udah ngantuk gitu ya. Kita berpuasa, ada kendala di lambung kita. Jadi orang yang berpuasa dilakukan secara terus-menerus, kemudian dia sholat yang dilakukan tiada henti, maka inilah yang termasuk menandingi dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Maka orang yang kemudian membaca Quran dengan ibadahnya, puasa dengan tanpa hentinya, hatta yarji'al mujahidu fisabilillah, sampai kemudian orang yang jihad itu kembali dari medan perang ke rumahnya. Coba. Jadi kalau si mujahid ini perang selama 1 bulan, kalau mau menandingin amalan jihad mereka itu harus berpuasa selama 1 bulan secara terus-menerus, sholat 1 bulan secara terus-menerus. Kira-kira ada nggak yang begitu? Nggak ada.
Artinya apa? Jadi begitu besar pahala jihad yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini Bapak-bapak, sehingga kategori jihad ini adalah merupakan amalan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi riwayatil Bukhari, dan di dalam satu riwayat yang bersumber dari hadis riwayat Bukhari, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, qala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin ya'dilul jihad. Coba tunjukkan kepadaku ya Nabi, amalan apa yang kira-kira sebanding dengan jihad. Jadi kan ada orang yang nggak berangkat jihad, tapi supaya mendapatkan pahala seperti pahala jihad, ya. Karena tidak semua orang itu mampu untuk berperang di jalan Allah dengan membawa senjata. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh seorang laki-laki tadi menjawab, la ajiduhu, saya tidak menemukan amalan apapun yang bisa menandingi dengan besarnya amalan jihad fisabilillah. Makanya kenapa orang yang jihad itu tanpa hisab, ya. Ketika mereka gugur di jalan Allah, termasuk jasadnya tidak boleh dimandikan, dan termasuk juga tidak disolatkan. Kenapa? Karena perjuangan yang telah ia lakukan itu supaya menjadikan saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi laki-laki tadi itu bertanya kepada Nabi, la ajiduhu, saya tidak menemukan itu. Namun kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, sumakal hal tastati'u idza kharaja al-mujahidu an tadkhulul masjidaka fatakuma wala tafturo. Apakah kamu mampu itu kalau kamu mau menandingi jihad, ya? Hal tastati'u idza kharajal mujahid, apabila orang yang keluar dari rumah dia untuk berperang di jalan Allah, antadkhulal masjidaka, lalu kamu kemudian sholat ke masjid, fatakuma wala tafturo, kemudian kamu sholat tiada pernah berhenti. Jadi kalau kita ibadah mau sebanding dengan jihad, di saat bersamaan orang yang keluar untuk berperang di jalan Allah, kita datang ke masjid dan salat kita tidak berhenti sebelum orang yang berperang di jalan Allah kembali ke rumah. Nah ini enggak sebanding, enggak ada yang kuatnya. Nah ini artinya Bapak-bapak untuk menggambarkan perbandingan betapa tingginya nilai jihad di jalan Allah Subhanahu. Nah karena dengan jihad ini Bapak-bapak, sampai sekarang kemudian Islam itu bisa berkembang di seluruh dunia. Karena jihad itulah dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah, pada akhirnya sampai sekarang kita bisa mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Ini kenapa? Berkat perjuangan para nabi, para syuhada yang mereka dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian kalau kamu ingin menandingin daripada pahala orang yang melaksanakan jihad, watasuma walatuftira, engkau berpuasa tapi engkau tidak berbuka. Ya, berarti puasanya terus menerus. Ya. Kita puasa satu hari udah nanya aja, jam berapa ini? Jam berapa ini? Bagaimana kita berpuasa dengan tanpa untuk berbuka? Ini tinggi sekali Bapak-bapak, ya. Dan itu pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yastati'u dzalik, ya. Dan siapakah di antara yang mampu melakukan yang demikian itu? Jadi kalau kamu belum mampu sholat sepanjang waktu sampai kemudian dia pulang dari medan perang, kalau kamu belum mampu berpuasa secara terus-menerus, berarti belum bisa menandingi pahala dengan orang yang jihad fisabilillah. Gitu Pak. Jadi ini penting sekali Bapak-bapak pengetahuan kita. Betapa perjuangan para sahabat, makanya kenapa as-sabiqunal awwalun, para sahabat termasuk orang-orang yang pertama. Dan para sahabat ini adalah
merupakan golongan yang pasti dijamin oleh Allah masuk di dalam surganya Allah Subhanahu. Karena apa? Keimanannya, Pak. Karena perjuangannya. Mereka tidak takut bagaimana ketika merubah satu keyakinan dari kemusyrikan, dari kekafiran, kemudian bertentangan dengan agama sebelumnya. Kalau bukan karena ada nilai-nilai jihad yang membakar di dalam hatinya. Ya sekarang kita aja kalau mau sholat kedinginan rasanya males gitu. Mau Jumatan, ketika ada kendala-kendala sedikit kadang-kadang menjadi masalah. Jadi tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh para mujahid. Nah ini supaya kita tahu betapa besar perjuangan yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka berjuang dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang perlu untuk kita ketahui bersama adalah bapak-bapak, kalau jihad yang dimaksud dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah, insya Allah siapa orang yang setiap harinya bangun pagi datang ke masjid, kemudian kita menunggu datangnya waktu sholat berikutnya, lalu terulang kembali waktu yang kita gunakan untuk yang demikian itu adalah termasuk catatan-catatan juga orang yang jihad fisabilillah ya. Karena jihad zaman sekarang itu adalah bagaimana yang kita lakukan mengajak orang lain untuk berbuat baik, mengajak orang lain bagaimana meninggalkan tentang kemungkaran. Ini juga merupakan nilai jihad yang tentunya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh. Fama ya'mal minas salihat, barang siapa yang beramal soleh wahwa mu'min, dan dia ada orang-orang mukmin, fala kufrona li sa'yih wa inna lahu katibun. Maka ketika kita beramal soleh, kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak mengingkari keimanan kita sampai hayatnya nanti, wa inna lahu katibun, maka amal soleh itulah yang akan menjadikan catatan di hadapan Allah Subhanahu. Nah ini bapak-bapak yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa anhu, dan masih bersumber dari Abu Hurairah, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, beliau bersabda, min khairi ma'asinna sinahum, dari kebaikan kehidupan manusia. Siapakah mereka yang termasuk catatan yang baik dalam setiap langkahnya? Adalah rajulun mumsikun bi'inani farzasihi, adalah seorang laki-laki yang kemudian dia memegang tali kekang di pelanak kudanya ya. Jadi orang yang memiliki kendaraan kuda, dan kuda itu dikendalikan fi sabilillahi, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika ia memegang kendali kuda tersebut, yatiru ala matnihi kullama samya hayatan, lalu di saat ia mendengarkan panggilan untuk melaksanakan jihad, lalu dia melompat dari punggung kudanya. Jadi benar-benar bahwasanya ketika dia memiliki kendaraan kuda, dan kuda itu juga digunakan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu sebaik-baiknya manusia. Bapak-bapak kalau punya kendaraan, dan kendaraan itu juga digunakan untuk jalan yang baik, itu juga termasuk khairun ma'asinas, sebaik-baiknya manusia. Karena ada dua Pak, orang yang kendaraannya digunakan untuk kebaikan, untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi tidak sedikit juga orang punya kendaraan
dijadikan untuk perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Ya. Dia punya mobil, mobilnya digunakan untuk memfasilitasi ngerampok. Kadang-kadang dia pinjam rental, rentalnya buat ngerampok. Ya. Nah itu adalah kejahatan. Namun ketika kita memiliki kendaraan untuk kebaikan, maka kendaraan itu termasuk salah satu yang mengantarkan kita kepada nilai-nilai jihad. Au faz'ah taur alaihi yabtagil qatla au al-mauta madonat. Jadi ketika seseorang kemudian dia berjuang di jalan Allah, dengan kemudian dia mendengarkan panggilan di dalam perjuangan tersebut, lalu dia berjuang serta menyatakan diri, yabtagil qatla aul mauta, bahkan dia mengharapkan agar terbunuh au al mauta atau mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan madanahu dimanapun berada, itulah mereka termasuk orang-orang yang ketika berjuang di jalan Allah di golongan min khairi ma'asinas, sebaik-baiknya manusia. Jadi kan ini bisa diiktibarkan dengan apa yang kita lakukan di dalam keseharian kita, ya. Jadi kalau kita niatnya untuk kebaikan, kita memiliki kendaraan untuk kemaslahatan, ya kan sekarang banyak sekali yayasan, lembaga, masjid yang kemudian bersama-sama dengan pengurus DKM itu bagaimana memfasilitasi, misalkan di masjid ini atau di masjid yang mana mempersiapkan kendaraan, salah satunya adalah mobil jenazah, ya. Itu juga merupakan nilai-nilai kebaikan yang bisa mendapatkan kemuliaan sebagai manusia yang memberikan kemanfaatan daripada yang lain, ya. Nah termasuk bapak-bapak, au rajulun fi gunaimatin fi ra'si syaifatin min haddihi sya'fi au badni wadi min haddihil audiyati tuqimus shalah. Ketika ada seseorang yang kemudian dia bersama-sama mengembalakan kambing, ngangon kambing, ya kan? Ini kan kalau di sini dijelaskan tentang rajulun fi gunaimatin, itu maksudnya adalah ketika kita memiliki aktivitas apapun, Pak, kita sedang bekerja, ataupun kita sedang mengurus ladang, atau kita memang sedang mengurus ternak, namun di saat waktu yang bersamaan, kita tidak pernah meninggalkan kewajiban untuk memenuhi panggilan Allah. Apa? Yuqimus shalah. Yuqimus shalah, untuk mendirikan salat. Jadi orang yang sibuk dengan kesibukannya, lalu di saat Allah memanggil dengan kalimat adzan, Allahu Akbar, ya, kita meninggalkan kegiatan tersebut, itu juga termasuk min khairi ma'asinas, sebaik-baiknya manusia. Ya. Jadi ini gambaran-gambaran yang tidak kalah pentingnya. Wa yu'ti zakat, serta ketika seseorang diberikan harta oleh Allah dengan rezeki yang melimpah, dia tidak lupa juga membayar zakat. Maka ini termasuk gambaran-gambaran orang yang memiliki kemuliaan sebagaimana orang yang jihad fi sabilillah. Wa ya'budu rabbahu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kemudian sesibuk apapun kita, seberapa besar pekerjaan yang kita miliki, tapi kita tidak pernah meninggalkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hatta ya'tiyah, sampai kemudian datang al-yakin, keyakinan di dalam hati kita, laisa minan nasi ila fi khairin. Maka ketika seseorang mampu untuk melakukan perbuatan tersebut, itu termasuk orang-orang yang baik. Ini Bapak. Jadi kalau kemudian di hari Jumat itu pada saat khatib sudah naik mimbar, atau di hari Jumat orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya lalu meninggalkan pekerjaan itu menuju ke masjid, tujuannya apa?
Tujuannya adalah hatta ya'tiyahul yakin, sampai mendatangkan di dalam diri kita bahwa ini adalah perintah Allah. Itu juga merupakan kebaikan-kebaikan yang bisa dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila fi khair, itu kebaikan, Pak, ya. Jadi jihad itu pengembangannya sangat besar sekali. Sehingga apa-apa yang menjadi tujuan hidup ini adalah setiap langkah apapun itu, dan di situ ada satu kebaikan, itu termasuk nilai-nilai yang akan dipandang oleh Allah sebagai kemuliaan. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anhu, dan daripadanya ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati mi'atan darajat. Sesungguhnya Bapak, di dalam surga itu ada 100 tingkatan surga. Berapa Pak? 100. Di surga itu fil jannati mi'atan darajat. Dan 100 tingkatan surga itu a'adahallahu lil mujahidina fisabilillah. Adalah termasuk yang dijanjikan surga itu untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sesuatu yang baik itu juga termasuk jihad. Maka jihad ada dengan tulisan, jihad ada juga dengan lisan, jihad itu juga ada yang dengan harta. Ketika harta itu kita gunakan untuk kebaikan di jalan Allah, itu termasuk orang yang memperjuangkan jihad dengan hartanya. Nah, di antara derajat itu bapak-bapak, ma baina darajataini, di antara derajat yang satu dengan derajat yang lain, kama baina sama'i wal ardi, itu jaraknya di antara langit dan bumi. Ya. Jadi surga itu berarti luas sekali Pak. Jarak derajat surga yang satu dengan yang lain, baina sama'i wal ardi, di antara langit dan bumi. Jadi bukan hanya dibatasi seperti di komplek, Pak. Ini ada Banjarwijaya, ini ada apa namanya? Royal. Ini ada namanya, nggak hanya dibatasi batasan itu. Tapi surga lebih luas di antara langit dan bumi, nggak kebayang, Pak. Ya. Kita satu bumi aja. Ini yang pada mau nonton Piala Dunia di Amerika, ya kan? Itu juga daya tempuhnya begitu luas. Bagaimana dengan luasnya surga? Ya kan? Satu bumi aja kita belum tentu bisa mengintari. Tapi Allah berikan anugerah ketika manusia sudah mendapatkan anugerah surga yang akan ditempati nanti lebih luas di antara langit dan bumi. Apalagi luasnya rumah kita, apalagi luasnya lingkungan kita, apalagi luasnya negara kita. Dan ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya kepada orang-orang yang beriman. Makanya keimanan ini penting sekali Pak ya. Innalladzina amanu, ya. Orang-orang yang beriman, yang meyakini apa yang ia ucapkan, kemudian apa yang kemudian ia yakini lalu diamalkan, itu iman. Ya. Wahajaru waladina hajaru, dan termasuk orang-orang yang hijrah hatinya. Ini Muharram juga Pak ya. Hijrah hati kita dari perbuatan-perbuatan maksiat kemudian kita rubah dengan perbuatan yang baik. Maka hari ini harus lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi. Siapa yang hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin? Wa warabih, itu adalah orang-orang yang beruntung itu Pak ya. Ya. Jadi itu yang menjadi pokok-pokok bagian kita. Kemudian ketika Allah menjelaskan tentang luasnya surga di antara derajat yang satu dengan derajat yang lain yang ada di dalam surga, dan Allah berikan 100 kedudukan derajat, ini diberikan gambaran, satu gambaran batasan surga aja itu luasnya langit dan bumi. Bagaimana dengan 100 derajat
yang Allah gambarkan begitu luasnya tentang nikmat Allah yang nanti akan diberikan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian di dalam hadis selanjutnya dikatakan wa Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi bersabda, man radiya billahi rabba, barang siapa yang ridho Allah sebagai Tuhan, ya Pak ya, kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Karena banyak orang yang mengambil Tuhan bukan dari Allah. Banyak yang menjadikan patung sebagai Tuhan. Banyak yang menjadikan kedudukan sebagai Tuhan. Banyak yang menjadikan benda-benda yang lain menjadi Tuhan. Maka man radiya billahi rabba, barang siapa yang ikhlas hatinya menjadikan Allah sebagai ridha, sebagai Rabbnya, ya, maka sebentar ini contohnya. Barang siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya, wabil islami dina, bahwa Islam adalah sebagai agamanya, ya Pak ya. Kalau kita bandingkan di dunia ini, orang yang memeluk agama Islam lebih sedikit atau lebih banyak? Memang banyak jumlah Islam ya, tapi dibandingkan yang lain lebih sedikit. Sehingga kalau digambarkan orang yang masuk surga lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit ya. Perbandingannya itu bisa 1000 banding 1 ya. Jadi jauh banget ya. Karena orang yang percaya kepada Allah itu sedikit ya. Apalagi zaman modern sekarang, Pak. Itu di Korea, itu di Cina, itu banyak orang-orang yang mereka meninggalkan Tuhan. Jadi hidup mereka itu materialisme, hanya diukur dengan hal yang nyata, dunia. Jadi hidup ya hanya di dunia saja. Yang mengajarkan tentang hidup setelah kematian ada itu adalah Islam, Allah melalui wahyunya, yaitu Al-Quran. Maka barang siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadin Rasulan, dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai Rasul, maka ketika bapak-bapak memiliki keyakinan Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya adalah surga. Sehingga kalau Islam itu jaminannya adalah surga. Sehingga nanti bapak-bapak, orang yang masuk surga ini kan macam-macam. Ada yang lebih awal, ada yang belakangan. Orang kaya sama orang miskin masuk surganya duluan mana? Orang miskin maka jadilah orang, jangan juga. Ya, orang miskin juga yang masuk surga duluan karena iman. Kalau nggak beriman, ya rugi, ya dunianya rugi, akhirannya rugi, ya itu namanya rungsep, ya. Jadi rugi bandar ya. Tapi orang kaya juga ketika dia amanah, maka yang membuat lama bukan karena amanahnya kan, banyak pertanyaan. Ya, bapak-bapak kalau punya harta, ini punya mobil, nanti diteliti di sana. Belinya dari mana duitnya? Oh, dari MBG, repot juga. Jadi orang kaya kenapa itu lama? Karena diteliti dulu hartanya, A, B, C, D-nya. Nah kalau orang miskin yang mau dibeli apa, gitu kan? Ya, yang dibawa cuman pakaian yang melekat di dalam tubuhnya. Terus dia beriman kepada Allah cepat sekali, gitu kan? Nah ini perbandingannya bapak-bapak. Tapi orang yang kaya kemudian dia dermawan, ya seleksinya lama juga itu karena sebab untuk meneliti amal yang telah ia lakukan. Nah, ketika mendengarkan wajabat lahul jannah, bahwa orang yang meyakini Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai Rasulnya,
dan wajib masuk surga, fa'ajjabalah Abu Sa'id. Akhirnya Abu Sa'id merasa takjub, Masya Allah. Abu Sa'id merasa takjub, Pak. Luar biasa Islam ya. Ya. Dengan modal kita yakin kepada Allah, mengamalkan apa yang diperintahkan agama. Kalau rukun Islam ada berapa, Pak? 5, siji syahadat, loro salat, telu puasa, 4 zakat, 5 kaji, ya kan? 5 kaji, haji ya. Ketika kita melaksanakan poin-poin itu, ya, itu berarti salah satu orang yang beragama. Nah, akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri ini takjub, ya. Kemudian dia mengatakan bahwasanya faqala aidha alayya Rasulullah. Coba ulangi lagi ya Rasulullah kepadaku tentang perkataan tadi. Fa'adaha alaihi. Kemudian Nabi mengulangi lagi. Sumakal wa ukhra yarfa'ullaha bihal abda mi'ata darajatin fil jannah. Diulangi lagi bahwasanya Allah akan mengangkat hamba-hambanya dengan 100 derajat di dalam surga. Ma baina kulli darajataini kama baina sama'i wal ardi, di antara satu derajat dengan derajat yang lainnya itu dibatasi antara langit dan bumi. Abu Sa'id mengatakan yang demikian itu. Maka ketika orang yang berislam kemudian dia yakin kepada nabinya, dia wajib masuk surga. Akhirnya membuat Abu Sa'id terkenal, Masya Allah gitu kan. Ini benar nggak kira-kira gitu kan? Akhirnya diulangi lagi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian qala Abu Sa'id berkata lagi, wa mahiyya ya Rasulullah. Siapa di antara orang yang akan menduduki tempat-tempat surga yang derajatnya itu? Qala, kemudian Nabi menjawab, al-jihadu fisabilillah, al-jihadu fisabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Tapi jangan khawatir Bapak-bapak, ketika kita ada iman, ketika kita melaksanakan iman, ketika kita tidak mengingkari Rasul, juga wajib masuk di dalam surga yang Allah tawarkan dengan 100 derajat itu. Nah ini, begitunya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu terhibur. Nah, hadirin bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya wa an Abi Bakrin bin Abi Musa Al-Asy'ari. Dari Abu Bakar bin Abi Musa Al-Asy'ari kala samitu Abi, aku mendengarkan telah berkata Abu Bakrin wa huwa bihadratil adwa. Jadi ketika berhadapan di depan musuh yaqulu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian ada orang ini Pak ya, ketika aku mendengar Abu Sa'id mengatakan wa huwa bihadratil adwa, dan dia di depan musuh yaqulu, ia berkata, kemudian Rasulullah mengatakan inna abwab bal jannati tahta dhilal lisuyuf, bahwasanya sesungguhnya pintu-pintu surga itu ada di bawah dhilal lisuyuf, ayunan pedang. Apa maknanya Bapak-bapak? Kok dikatakan pintu-pintu surga itu ada di bawah ayunan pedang? Kemudian faqama rajulun rasul hayati, berdirilah seorang laki-laki yang pakaiannya lusuh. Dia mengatakan, ya Aba Musa, a'anta samita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hada? Wahai Abu Musa, apakah engkau mendengarkan Rasulullah mengatakan bahwasanya pintu-pintu surga itu ada di bawah ayunan pedang? Gitu kan ya. Kemudian Abu Musa menjawab, na'am betul. Bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan pintu-pintu surga itu ada di bawah ayunan pedang. Karena ini sedang menjelaskan tentang jihad fisabilillah. Ketika si laki-laki tadi mendengarkan apa yang dikatakan oleh Abu Musa atas apa yang disampaikan oleh Nabi, faraja'a ila ashabihi,
Lalu dia berangkat ke teman-temannya. Iqra'u alaikumussalam. Bacalah atasmu keselamatan. Summa kemudian kasara jafna syaifihi. Lalu dipecahkanlah itu sarung pedangnya, fa'alqaha, lalu dibuang, summa masa bisyaifihi ilal adwa fadroba bihi hatta, sehingga kemudian si laki-laki dati memiliki pedang sarungnya dibuang, lalu berangkat dengan pedang tersebut menghadapi musuh, wadroba bihi hatta kutli, akhirnya kutla, kemudian ketika dia berperang lalu sampai kemudian ia terbunuh, ya. Si laki-laki tadi ketika mendengarkan bahwasanya salah satu pintu-pintu di dalam surga itu dengan di bawah ayunan pedang, akhirnya dia ikut berperang, dan ketika berperang dia mati sebagai orang yang syahid, Bapak-bapak. Nah, ini harapan mereka ketika dia meninggal dunia di dalam peperangan tersebut, dia meninggal dalam keadaan syahid. Kenapa? Dia ingin mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Akhirnya dia terbunuh. Hadirin Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang menjelaskan tentang hadis yang berkaitan dengan apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan nilai-nilai perjuangan ini, apa yang bisa kita harapkan adalah bahwasanya ketika kita melangkahkan kaki, bagaimana dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sekalipun kita tidak jihad sebagaimana jihad berperang di tengah medan perang, tapi segala aktivitas kita dinilai menjadi ibadah sebagaimana orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal. Baik, silakan Bapak-bapak yang mau bertanya, kami persilakan. Cukup? Baik ya, mudah-mudahan segala hal-hal yang berkaitan dengan langkah-langkah kita ini Bapak-bapak akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan mari kita tutup dengan doa. Sebelumnya kita bersama-sama membaca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun faqan nuri, anta samsun, anta badrun, anta nurun faqan nuri,
anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal kafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal kafiqaini, ya muayyad ya majad, ya imaman qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wa fani karim astaghfirullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadati nasabi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan daiman hamda syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfana ya Allah indaka alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazali dzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqniya kulli fakir wa ya muqawiya kulli dhaif wa ya mu'mana kulli mahif, yassir alaina kulli asir fatisiru asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tabsiru hajatuna ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, monggo. Haji. Syukuran. Tinggal di mana? Di Gang Kosambi. Oh, nggak sampai. Seberang Masjid Batu Rahmah. Oh, di sana. Setiap hari di mana, Pak? Kegiatan ngajar? Enggak. Wah, monggo. Syukuran Ustaz. Sama-sama.